A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi 'allamana al-Qur'an. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil anam. Alhamdulillahi ala sihhati wal afiyah. Alhamdulillahi ala jami'in ni'amid dhahirati wal batinati sabiqati wal lahiqati dunyawiyah wal ukhrawiyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Nuzulan min ghafurir rahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainaha adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin 'adzim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man tasabaha bi qaumin fahuwa minhum. Hadirin jemaah rahimakumullah, alhamdulillah, syukur kepada Allah yang telah memberikan kita satu karunia yang sangat besar. Di antaranya karunia kesehatan, karunia panjang umur, terlebih lagi yaitu karunia iman dan Islam yang Allah berikan kepada kita. Sehingga dengan karunia ini maka kehidupan kita menjadi sangat begitu indah. Kehidupan yang hakikatnya menuju satu perjalanan yang sangat jauh, yang sangat panjang, yaitu perjalanan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, seumpama dikatakan apabila kehidupan kita tanpa iman dan tanpa Islam, hakikatnya menuju jurang-jurang api neraka, na'udzubillah. Maka pada kesempatan yang sangat mulia, yang sangat berbahagia, kita sama-sama perbaharui niat kita, perbaharui keimanan kita kepada Allah, sehingga tambah hari tambah yakin betul kepada Allah, tambah hari tambah meningkat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada akhirnya di akhir kehidupan kita membawa iman yang sempurna kepada Allah. Lisan sesuai dengan hati kita mengucapkan kalimah thayyibah la ilaha illallah. Dikatakan man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di akhir hayat kehidupannya mampu mengucapkan kalimah yang baik, kalimah thayyibah, maka wajib bagi masuk surga. Hadirin jemaah rahimakumullah, perkara yang penting di dalam hidup dan kehidupan kita yang paling utama adalah masalah keyakinan. Yakin yang sempurna kepada Allah, yakin yang betul kepada Allah. Dikatakan dalam Al-Quran, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman yakinnya dengan yang gaib.
dengan yang tidak nampak. Mesti yakin dengan janji-janji Allah, janji-janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mesti punya rasa hati kita ini ta'zim wal ihtiram. Ta'zim wal ihtiram, mengagungkan dan memuliakan. Apa yang kita agungkan dan kita muliakan, yaitu perintah Allah, sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atas segala-galanya. Bahwasanya dengan perintah Allah, senantiasa mentaati perintah Allah, mengikuti cara kehidupan Rasulullah SAW, akan mendapatkan kebahagiaan, akan mendapatkan kejayaan. Ini adalah iman. Kemudian orang yang beriman mesti mempunyai sifat. Yang kedua, orang yang beriman mesti mempunyai sifat tasdik wal yakin. Membenarkan dan meyakini. Apa yang dibenarkan dan diyakini, yaitu kita benarkan, kita yakini bahwasanya perintah Allah Subhanahu wa taala adalah ada kejayaan, ada kesuksesan. Dengan mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan kebahagiaan, kejayaan dan kesuksesan. Dengan mengikuti cara kehidupan baginda Rasulullah SAW, meyakini bahwasanya satu-satunya jalan untuk mendapatkan kebahagiaan, kejayaan dan kesuksesan hanya dengan satu jalan saja, disebut thariqatul iman, satu-satunya jalan untuk mendapatkan kebahagiaan, kejayaan kehidupan kita dunia akhirat dengan mengikuti cara kehidupan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang disebut namanya sunnah. Hadirin jemaah rahimakumullah. Dan yang ketiga, di hati kita ini mesti mempunyai sifat ta'asur fil qalbi. Kita kesankan dalam hati kita ayat-ayat Al-Quran atau firman-firman Allah, hadis-hadis baginda Rasulullah SAW, kita kesankan dalam hati kita. Seolah-olah apabila kita baca Al-Quran, kita baca Al-Quran seolah-olah Allah sendiri yang menyampaikan firman-Nya. Hakikatnya adalah perkataan Allah. Apabila kita baca Al-Quran, kita hadirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita hadirkan seolah-olah ini yang menyampaikan langsung Allah Subhanahu wa taala sendiri. Ayat-ayat perintah atau ayat-ayat ancaman, ayat-ayat keuntungan-keuntungan, kabar-kabar gembira atau ancaman-ancaman ini hakikatnya betul adanya. Mesti kita ta'asur fil qalbi, kesankan dalam hati kita. Kita hadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita benarkan perintah Allah, sunnah Rasulullah, bahwasanya dengan mengikuti cara kehidupan baginda Rasulullah akan mendapatkan satu kemuliaan, satu kesuksesan, satu kejayaan. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang keempat yaitu mesti mempunyai sifat niatul amal wa tabligh. Setiap kita mesti mempunyai niat untuk mengamalkan dan menyampaikan, mengamalkan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW dan menyampaikan ilmu-ilmu yang kita dapat. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah Subhanahu wa taala bukan hanya mempelajari ilmu saja. Hakikatnya kewajiban agama atau hak agama yaitu ada 3. Rasulullah SAW sabdakan, yang pertama yaitu agama dipelajari. Sehingga Rasulullah sabdakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Bahwasanya belajar ilmu ini wajib, fardu ain. Apabila salah seorang dari kita, seorang muslim, seorang yang beriman, tidak mempelajari ilmu agama, tidak belajar ilmu agama, maka akan mendapatkan dosa seperti orang yang meninggalkan sholat.
Begitu juga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita jadikan belajar ilmu ini adalah kewajiban buat kita. Makanya disebut nurul iman, cahaya orang yang beriman dengan ilmu. Dengan ilmu, cahaya orang yang beriman dengan ilmu. Orang yang tidak punya ilmu, apabila ia beramal, maka amalnya akan tertolak. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belajar ilmu ini wajib. Untuk menggugurkan kewajiban kita menuntut ilmu, maka setiap hari kita mesti ada upaya untuk belajar ilmu. Kita membuat majelis-majelis ilmu, hadir di majelis-majelis ilmu, membuat halakoh-halakoh majelis ilmu, mendatangi ulama, bertanya masalah dunia dan masalah agama. Ini kewajiban kita. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kewajiban agama kita yang kedua, selain dipelajari, yang kedua yaitu diamalkan. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falan nuhyannahu hayatan thayyibah. Janji Allah, barang siapa yang beramal soleh, laki-laki dan perempuan, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, dan ia dalam keadaan beriman, maka Allah Subhanahu wa taala janjikan akan diberikan kehidupan yang baik. Hayatan thayyibah, akan diberikan kehidupan yang baik. Syaratnya yaitu beriman dan beramal soleh. Beriman dan beramal soleh, maka akan diberikan kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik bukan diberikan harta yang banyak, bukan diberikan pangkat yang tinggi, tetapi kehidupan yang baik yaitu diberikan kefahaman agama. Semakin tambah taat, tambah cinta kepada Allah, tambah mengikuti sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga yaitu kewajiban agama ini disampaikan, sehingga disebut tanah surul iman, atau disampaikan atau disebarkan. Tanah surul iman yaitu untuk menyebarkan iman ini dengan tablik, dengan disampaikan. Hari ini hadirin rahimakumullah, banyak majlis-majlis tablik, ya kan, tablik akbar, majlis-majlis ilmu, hakikatnya untuk menyebarkan ilmu. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tiga-tiganya ini mesti diusahakan. Bukan hanya agama ini hanya dipelajari saja tapi tidak diamalkan. Ini sangat rugi. Tiga-tiganya mesti diupayakan. Yang pertama harus dipelajari. Yang kedua, setelah dipelajari yaitu kita diamalkan. Setiap hari dalam kehidupan kita sehari, 1 kali 24 jam kita mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan ikut cara baginda Rasulullah SAW. Dan yang ketiga yaitu yang jarang, yang kadang ini kita tinggalkan, perintah ini kita tinggalkan, padahal ini kewajiban kita, yaitu kita menyampaikan agama. Allah Subhanahu wa taala banyak memerintahkan kita di dalam Al-Qur'an untuk menyampaikan agama. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita ini disebut sebaik-baik umat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang punya suatu kewajiban, suatu kerja yang sangat mulia, yaitu mengajak manusia taat kepada Allah dan mencegah kemungkaran dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Ingat mengingatkan dalam kebaikan dan ingat mengingatkan dalam kesabaran. Nah, ini satu ajakan, ini satu ajakan dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita ini mempunyai sifat tabligh, sifat menyampaikan. Hadirin jemaah rahimakumullah, maka dalam kesempatan yang sangat bahagia, sangat mulia, kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena umat Rasulullah ini dikatakan sebaik-baik umat. Kuntum khaira ummat ukhrijat linnas, dilahirkan di tengah-tengah manusia, yang mempunyai satu kerja yang sangat dahsyat. Yang dahulu kerja ini diberikan oleh para nabi-nabi saja. Tetapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhir zaman, hari ini hadirin rahimakumullah, nabi kita sudah tidak ada, disebut khataman nabiin. Walaupun hari ini
Zaman sudah rusak. Di mana-mana kerusakan, di mana-mana maksiat, maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diturunkan nabi lagi. Karena Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khataman nabiin, penutup nabi-nabi. Dan kenapa hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sudah tidak ada nabi? Nabi kita Rasulullah SAW 63 tahun saja beliau wafat. Tetapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan agama ini mesti diamalkan. Agama ini mesti ada sampai hari kiamat. Ini tugas siapa? Ini adalah tugas kita semua. Makanya kita diberi predikat oleh Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Dikatakan kita ini kuntum, kita ini diberikan, di khitabnya kepada kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi gelar sebaik-baik umat yang dilahirkan di tengah-tengah manusia, yang mempunyai satu kerja yang sangat mulia, yaitu apa? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar, mengajak dalam kebaikan dan mencegah kemungkaran. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenyataannya pada hari ini hadirin rahimakumullah, mengajak dalam kebaikan, mengajak orang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala ini bukan hanya tugas para ulama saja, bukan tugas para guru-guru kita saja, bukan tugas para ustaz dan ustazah saja, tetapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengajak dalam kebaikan, mencegah kemungkaran ini adalah tugas kita semua sebagai umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hari ini hadirin rahimakumullah, mengajak dalam kebaikan kita bebankan hanya kepada ulama saja, hanya kepada kiai saja, hanya kepada ustaz dan ustazah saja, hadirin rahimakumullah. Sementara orang hari ini maksiat 24 jam. Orang hari ini banyak yang di luar masjid, yang mereka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak masih yang meninggalkan sholat. Bahkan jumlah orang di dalam dan di luar masjid ini masih banyak orang yang di luar masjid. Sedikit sekali orang yang cinta kepada masjid. Sedikit sekali orang yang memakmurkan masjid. Sedikit sekali orang yang memakmurkan masjid. Sedikit sekali orang yang sholatnya di masjid. Sedangkan ini menjadi tugas kita semua sebagai umat yang terbaik, umat akhir zaman, yang diberikan gelar oleh Allah Subhanahu wa taala, punya tugas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar, mengajak dalam kebaikan dan mencegah kemungkaran. Senantiasa kita renungi, kita hayati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berikan gelar kepada kita ini bukan sembarangan. Tetapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, supaya agama ini sampai bayi yang terlahir nanti hari kiamat nanti masih bisa mengamalkan perintah Allah. Supaya iman ini mesti ada di hati-hati kita ini. Supaya orang-orang yang beriman senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Sehingga walaupun nabinya sudah tidak ada, nabi yang terakhir ditutup oleh baginda Rasulullah SAW, sementara umatnya ini hadirin rahimakumullah harus tetap keimanannya, harus ada iman sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, matinya harus membawa iman yang sempurna kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini apabila Allah Subhanahu wa taala, apabila seseorang meninggal dunia tidak membawa harta, tidak membawa pangkat dan jabatan, Allah Subhanahu wa taala tidak akan marah. Tetapi manakala seorang hamba, seorang manusia meninggal dunia tidak membawa iman yang sempurna kepada Allah, imannya cacat, imannya rusak, maka hadirin rahimakumullah, Allah marah, Allah akan murka. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama yang penting dalam kehidupan kita, mengusahakan keimanan kita kepada Allah supaya iman kita sempurna, yakin kita betul kepada Allah, jangan ada kemusyrikan dalam hati kita, sehingga akhir hayat kita mengucapkan kalimah la ilaha illallah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Masya Allah. Insya Allah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan malam hari ini
perbaiki niat kita, perbaiki maksud dan tujuan hidup kita. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ke dunia ini sebentar saja, hanya 60-70 tahun. Kata Rasulullah SAW, umur umatku tidak jauh daripada umurku, hanya 60 atau 70 tahun. Tidak lama, sebentar saja. Yang sebentar saja, hadirin rahimakumullah, butuh bekal, butuh sandang, butuh pangan. Apalagi nanti kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, harus mempunyai bekal. Bekalnya apa? Bekalnya iman dan amal soleh. Iman kepada Allah yang betul, dan kehidupannya mesti mencontoh cara kehidupan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah berikan kita semua taufik dan hidayahnya, sehingga tambah hari tambah keyakinan kita meningkat kepada Allah, tambah hari tambah senantiasa kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tambah hari kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan taufik hidayah kepada kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan iman yang sempurna kepada Allah, dan meninggal dunia dengan husnul khotimah, dengan membawa iman yang sempurna kepada Allah, lisannya sesuai dengan hatinya mengucapkan kalimah thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al aminin wa adkhalna wa iyyakum fi jumratil muttaqin al mu'minin al muqinin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illadzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.